dipersembahkan oleh Wah, memang untuk berbagai kondisi, baik ibadah atau bertemu keluarga, baju koko gajah duduk keren kekinian. Udah gitu ada beragam variasi lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ini ada oleh-oleh nih buat teman-teman semua nih. Ini sarung gajah duduk. Oh, sarung gajah duduk. Iya, motifnya memang diambil dari seluruh daerah di Nusantara. Oh, gitu. Dan ini udah dipakai dari generasi ke generasi. Ya udah, silakan dipakai. Siap. Mudah-mudahan Warnanya ibadahnya lebih husuk. Matching nih, Mas. Oh, pas banget Pas kan. banget. Ngomong-ngomong Ustadz di mana? Oh, sana. Saya sana ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas Bayu? Alhamdulillah sehat. Ustadz gimana kabarnya? Alhamdulillah masih seperti yang biasa. Tapi sebelumnya ada buat tangan untuk Ustadz. Mohon berkenan diterima ya Pak Ustadz. Dari gajah duduk, ini logo yang asli, ada monokromnya. Ini logonya hitam putih, ada tulisan Arabnya. Dan ini produksi PT Gajah Duduk Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya Mas Bayu, jamaah saya sudah menunggu di dalam. Oh gitu? Kita gaspol Pak Ustadz? Ayo gaspol lagi. Siap, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dasat, pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin, kita diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali hari ini tentunya di Gaspol Sahur. Dan sudah bersama kita Al-Mukarram Ustaz Dasat Latif. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas Bayu? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah Mas Insya Bayu, Allah. kalau kita betul-betul memaknai puasa dengan baik, nilai-nilai puasa dengan baik, maka insya Allah setelah belasan hari kita puasa ini, mestinya sudah ada perbaikan diri. Amin, amin, Ya, amin. mestinya Ya Rabbal sudah ada Alamin. perbaikan diri. Yang tadinya masih malas, tahajud, mestinya karena sudah beberapa hari taraweh, mestinya sudah mulai Sudah akhir-akhir makin baik. Makin semangat. Alhamdulillah, ini ibu-ibu ini memang saya selalu terpesona lihat ibu-ibu. Kenapa Pak Ustadz? Meskipun subuh begini masih kencang. Masya Allah. Ya. Alis masih naik. Ya. Wah mantap. Terima Cuma kasih saya Ibu. bayangkan ini mungkin ini dandannya mulai jam 10 malam. Enggak dong Pak Ustadz. Lama kan? banget dari jam Ya, 10 malam. biasanya. Ya. Enggak. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Dan mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan, keberkahan, ketakwaan. Dan juga rezekinya dimurahkan. Pak Ustadz, izin Pak Ustadz cerita sedikit. Ada seorang sahabat, dia biasanya alhamdulillah untuk menyucikan hartanya, setiap Idul Adha dia berkurban, mengirim ke masjid sapi kurban. Tapi belakangan 2 tahun terakhir kondisi ekonominya agak-agak kurang baik, jadi yang dia kirim agak kecil, capi kurban, Ya, nggak gede lagi. ya dia jadi kemarin kambing. jadi kambing. Dia nanya mengenai zakat fitrah Pak Ustadz. Kan kita tahu ini zakat fitrah kan harus dikeluarkan oleh setiap muslim di bulan suci Ramadan ini. Ya, oke. Nah bagaimana ketentuannya apalagi sekarang harga beras naik, harga emas juga naik bosku. Ya, oke. Nah bagaimana ketentuannya, siapa yang harus didahulukan dalam penerimanya? Mohon petuahnya Pak Ustadz. Oke, terima kasih. Ibu-ibu masih hafal rukun Islam ada berapa? 5 atau 6? Betul. Rukun, apa artinya itu rukun Bu? Rukun itu ibaratnya sebuah bangunan, dia bagian-bagian penting yang tidak bisa bangunan itu tanpa bagian itu. Maka disebut rukun. Maknanya menurut ulama tidak boleh dia berkata Islam kalau dia tidak tunaikan rukunnya ini. Berarti dia syaratnya menjadi Islam. Ya, Ibu kalau mau dikatakan masyarakat Kota Makassar kan ada juga pembuktiannya. Apa pembuktiannya Bu? Salah satu diantaranya KTP. Ya toh Ibu? Nah sekarang rukun iman, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat.
Ini password utama ini Bu. Perjanjian kita kepada Allah. Biar rukun 4 di bawahnya sempurna. Kalau tidak ada ini rukun pertama, tidak ada gunanya. Nah ini nih, ibaratnya kalau sekolah ini pendaftaran, pengambilan nomor registrasi. Ya. Nah, yang kedua ada disebut menunaikan, mendirikan sholat. Ini adalah tiang, ya. Kalau ini menurut ulama tadi 2 kalimat syahadat pondasi. Kalau pondasinya kuat Ibu, rumah kalau gempa insya Allah tidak goyang juga. Tapi kalau pondasinya rapuh, gampang dia terjerembab, ya kan? Sudah itu ada tiang. Nah, tiang ini adalah sholat 5 waktu. Kemudian sudah itu ada puasa. Puasa ini adalah pengendalian hawa nafsu. Ya, kalau tadi tiangnya agama, tiang bangunan, kalau puasa pengendalian hawa nafsu. Makanya kalau ada orang marah-marah sama saya najak ke berkalian saya puasa, yang dulu saya lagi puasa. Selesai Pak puasa kalau mau lanjut. Ya toh? Makanya Ibu kalau kita mau marah-marah, saya puasa ini. Nah, itu rem itu puasa, pengendalian hawa nafsu. Di dalam rumah puasa itu adalah ventilasi. Bu, mau punya rumah ndak ada nunya? Ndak ada ventilasinya. Ya? Sumpekan? Iya. Kenapa? Ndak ada udah. Ya. Nah, kemudian yang keempat ada zakat. Zakat ini pembersih. Nah, kalau dia zakat ini pembersih, dia seperti rumah yang ada sapunya. Rumah tidak pernah disapu Ibu, bagaimana jadinya? Kotor, ya toh? Nah, yang kelima adalah menunaikan ibadah haji. Nah, ini atap. Atapnya. Ini kalau haji adalah kepekaan sosial. Kalau haji ini adalah persaudaraan. Ya, nih sudah. Nah, sekarang tema hari ini adalah rukun zakat. Ya, Ibu apa? Zakat. Zakat. Zakat itu ada 2 Bu. Ada yang disebut zakat harta. Ada yang disebut zakat fitrah. Nah, zakat harta ini syaratnya 2. Berapa Mas Bayu? 2. Yang pertama cukup haulnya. 2 cukup nisabnya. Apa artinya Ustadz? Nisab itu ukuran. Timbangannya. Semua harta wajib zakat? Tidak. Harus cukup ukurannya. Yang kedua cukup waktunya. Apa timbangannya Ustadz? Menurut Nabi 85 gram emas. Apa maksudnya itu Ustadz? Artinya kalau ada harta tak Ibu senilai 85 gram emas, maka itu sudah masuk kategori memenuhi syarat pertama. Berapa Mas sekarang Ibu? 3 juta Pak Ustadz? 3 juta, anggaplah 3 juta. Dikali 85. 200. Berapa itu? 55. 2 berapa? 255. Pokoknya banyak, anggaplah 300 juta lah. Ya, 300 juta. Artinya Ibu, kalau ada harta tak di atas 300 juta, 300 juta ke atas, sudah wajib? Belum. Syarat kedua, dikuasai haul dan nisabnya. Haulnya di tahun, 1 tahun. Artinya ada uangku 300 juta. Sudah miliki selama 1 tahun. Wajib saya keluarkan 2,5%. Tidak cukup 3 Ibu. 2,5 Ji. Allah bilang 97,3 ambil maku semua. Coba. 2,5%. Bagaimana maksudnya Ustadz? Kalau ada uangku 500 juta. Nah baru 7 bulan. Habis sih. Kenapa habis? Anakku sakit. Tiba-tiba mertuaku juga sakit. Ongkos rumah sakitnya habis. Akhirnya tidak cukup 300 juta Ustadz. Maka dia tidak wajib dikenai zakat. Itu tuh Allah Maha Bijaksana. Nah kalau dia sudah punya harta. Harta apa saja Bu? Mobil.
Mobil tak ibu harga 300 juta. 2 tahun mi kita punya, tidak dikeluarkan zakat, itu nanti mobil akan jadi bara api neraka. Rumah tak di BTP. Berapa harganya? Sudah dikuasai 15 tahun, tidak pernah dikeluarkan zakat. Itu sebabnya rumah kita tidak bisa tenang di dalam penghuninya. Tidak pernah dibayarkan zakat. Emas, kulihat semua ini banyak semua emasnya. Emas, kalau tidak dikeluarkan zakatnya, itu dalam Quran dikatakan seluruh hartanya nanti dikumpul. Cincinnya, gelangnya, kalungnya, tanahnya, empangnya, rumahnya, rukonya, tabungannya, mobilnya, semua dikumpul. Dijadikan bara api neraka, lalu disuruh kasih masuk mulutnya. Gantung di lehernya. Itu harus keluarkan zakat. Ada orang bilang, kenapa saya keluarkan zakat Ustaz? Nah saya yang cari uang. Uangku aja sendiri nih. Saya setengah mati kumpul nih. Bu, biar mau ki kumpul, kalau Allah kasih sakit ki. Saya banyak uang, tapi Allah kasih sakit. Tidak ada lagi, uang habis itu. Sebagai rasa syukur kita, biar mau ki kerja kalau Allah tidak kasih ki. Tidak. Maka sebagai rasa syukur, kita keluarkan zakatnya. Ya toh Ibu? Nah, bagaimana selanjutnya dilanjutkan setelah pesan berikut ini. Baik, jangan kemana-mana sahabat. Dasar kita akan lanjut membahas mengenai zakat ini. Tentunya hanya di sini di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh